Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membahas mengenai tensor energi momentum dan kita akan melihat apa konsekuensinya dari tensor energi momentum untuk suatu medan skalar kalau kita lakukan transformasi translasi ya. Jadi kita tinjau transformasi translasi seperti ini. Ini katakanlah epsilon mu, ini parameternya. Maka yang terjadi dengan medan skalarnya itu akan tertransformasi menjadi, ini dia, V X mu plus delta epsilon mu yang bisa kita dekati nilainya dengan V X mu plus parsial V mu lalu parsial mu V kalikan delta epsilon mu. Oke, nah ini akan kita sebut sebagai delta V-nya. Nah, kemudian Lagrangian sendiri tentunya bergantung pada V dan parsial mu V. Dan berlaku persamaan seperti ini. Ya, parsial L per parsial mu V ini sama dengan 0. Nah, kemudian kita dapat menentukan delta L ini menjadi parsial L per parsial V sesuai dengan peubahnya ya. Delta V lalu ditambah dengan parsial L per parsial mu V. Lalu ini adalah delta parsial mu V. Padahal kita tahu di pembahasan sebelumnya bahwa delta parsial mu V itu sama dengan parsial mu delta V. Gitu ya. Jadi ini akan kita tuliskan menjadi seperti ini. Kemudian berdasarkan ini kita punya apa? Kita punya bahwa parsial L per parsial V itu sama dengan parsial mu parsial L per parsial mu V. Nah, kita punya seperti ini. Kita coba gantikan yang ini ya, parsial L per parsial V ini dengan yang sebelah kanan ini. Yaitu sama dengan parsial mu parsial L per parsial mu V. Kemudian delta V-nya kita ganti dengan ini, yaitu parsial mu V. Kita biarkan dulu saja. Kita biarkan dulu delta V. Kemudian ini kita tulis menjadi parsial L per parsial mu V. Lalu yang ini kita tadi gantikan dengan ini, yaitu parsial mu delta V. Kemudian ini akan kita tuliskan menjadi parsial mu, lalu parsial L per parsial mu V delta V. Nah, ini kelebihan satu suku, yaitu suku yang mana? Suku yang ini dia, parsial mu parsial L per parsial mu V delta kalikan delta V. Nah, ya, ini sama dengan ini. Jadi, ini saya tuliskan seperti ini, tapi ini tentunya akan kelebihan suku yang mana? Suku yang seperti ini. Sehingga harus kita kurangkan dengan ini. Ingat, ini turunannya terhadap ini kalikan ini. Sementara yang ini, lihat, ini turunan khusus untuk ini saja. Sehingga kalau ini kita urai, berarti ada turunan terhadap ini, nanti ditambah dengan turunan yang terhadap yang faktor yang kedua ini. Nah, yang faktor yang pertama ini kan tidak ada di sini, maka harus kita kurangkan ini. Oke. Kemudian sekarang kalau seperti ini, maka lihat ini
kita tulis lagi ya. Parsial mu, parsial L per parsial mu V delta V plus ini ternyata bisa saling menghilangkan dengan paling kanan ini. Oke, jadi kita bisa dapatkan delta L ini sama dengan parsial mu parsial L per parsial V delta V. Padahal delta V tadi bisa kita nyatakan seperti ini. Ya, karena kita melakukan transformasi translasi seperti ini. Sehingga kita dapatkan bahwa ini sama dengan parsial mu parsial L per parsial mu V. Lalu ini adalah, nah ini kita ganti pakai indeks lain, nu begitu, agar tidak dianggap sama dengan yang ini. Karena ini indeks penjumlahan tersendiri dia ya, delta epsilon nu. Nah, kemudian ini tentunya bisa kita keluarkan ya seperti ini. Ini dia. Oke, inilah delta L. Dengan memandang bahwa variabelnya adalah V dan parsial mu V. Padahal V sendiri bergantung pada X mu. Begitu juga turunannya, sehingga meskipun tidak secara eksplisit, tapi kalau ini dinyatakan dalam X mu, maka kita bisa lihat bahwa rapat Lagrangian ini bergantung pada X mu, sehingga kita dapat menyatakan juga bahwa delta L ini sebagai parsial L per parsial X mu delta epsilon mu, gitu ya. Sehingga atau ini dapat kita tuliskan sebagai parsial mu L delta epsilon mu. Kemudian kita akan nyatakan dalam bentuk seperti ini. Delta gini ya. Delta mu, oke. Delta mu nu, lalu ini adalah parsial mu L, lalu ini adalah delta epsilon nu. Lihat ya, ada delta Kronecker sini mu nu, sini ada delta epsilon nu. Ini dikalikan ini akan sama dengan yang ini. Atau ini dapat kita tuliskan menjadi apa? Menjadi parsial mu, lalu ini adalah delta Kronecker mu nu, dan ini adalah rapat Lagrangianya, lalu delta epsilon nu. Oke, jadi kita dapatkan seperti itu. Ini kalau kita pandang bahwa Lagrangiannya itu variabelnya atau perubahannya adalah V dan turunannya, sementara dia sendiri bergantung pada X mu, maka kita dapat pandang bahwa Lagrangian ini bergantung pada X mu, sehingga kita dapat nyatakan juga seperti ini. Maka ini harus sama dengan ini. Oke. Jadi kita punya bahwa parsial mu, parsial L per parsial mu V, parsial nu V, delta epsilon nu itu harus sama dengan ini, yaitu parsial mu delta mu nu rapat Lagrangian delta epsilon nu. Atau kita dapat tuliskan sekarang di mana ya? Di sini ya. Sini menjadi parsial mu dalam kurung parsial L per parsial mu V parsial nu V, lalu ini minus delta mu nu L, lalu dalam kurung lalu delta epsilon nu sama dengan 0. Oke ya, dari sini kita bisa tuliskan menjadi seperti ini. Nah, kalau kita menginginkan bahwa
dari transformasi ini tidak akan mempengaruhi apapun, tidak akan mempengaruhi si Lagrangian ini, ya, maka persamaan ini juga tidak boleh bergantung pada delta epsilon nu. Jadi sembarang delta epsilon nu ini tetap harus berlaku, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kita dapat simpulkan bahwa parsial mu, parsial L per parsial mu V, parsial nu V min delta mu nu L itu sama dengan 0. Ya. Itu jadi agar kalau kita menginginkan ini invarian terhadap translasi, maka persamaan ini tidak bergantung pada parsial delta epsilon nu ini. Sehingga maka yang bisa membuat persamaan ini jadi sama dengan 0 adalah faktor yang sebelah kiri ini, yaitu parsial mu kalikan ini semua. Nah, sekarang ini saya hapus. Ini akan kita tuliskan sebagai T mu nu. Sehingga kita punya persamaan sekarang parsial mu, T mu nu sama dengan 0. Oke. Jadi lihat, jika Lagrangian ini invarian terhadap translasi ini, maka itu artinya berlaku persamaan ini. Gitu. Nah, sekarang inilah yang akan disebut sebagai, ya ini itu kita sebut sebagai tensor energi momentum, ya, seperti judul pembahasan kita ini. Inilah tensor energi momentumnya. Nah, kemudian kita hapus ini. Kalau kita tinjau untuk nu sama dengan 0, ya, nu sama dengan 0, maka kita punya persamaan bahwa parsial mu T mu 0 sama dengan 0. Berarti kalau ini kita uraikan menjadi parsial 0 T00 plus sigma gitu ya, parsial I, sigmanya nggak perlu kita tulis, parsial I TI 0 sama dengan 0. Atau ini bisa kita tuliskan sebagai nabla dot T 0 plus ini kalau mau dinyatakan dalam T ya berarti parsial per parsial T T0 0. Oke, daripada kita bingung terkait kesepakatan CH sama dengan 1, ini kita tuliskan dalam parsial 0 saja ya. Seperti ini. Nah, ini sama dengan 0. Nah, sehingga dengan T0 ini maksudnya adalah tentunya T01, T02 dan T03. Ini T00, ya, kalau T00 itu disebut sebagai rapat Hamiltonian yang diartikan sebagai rapat energi untuk medan V, ya, rapat energi untuk medan V. Nah, sekarang kalau ini kita integralkan ke seluruh ruang, ya, jadi ini adalah parsial 0 T00 di seluruh ruang, ya, D3. Parsial 0-nya berarti boleh kita taruh di luar. Kemudian ditambah dengan integral nabla dot T0 D3. Ini harus sama dengan 0 juga. Nah, ini berdasarkan teorema divergensi dapat kita rubah menjadi integral permukaan, ya. Integral permukaan tentunya karena ini ke seluruh ruang berarti permukaannya di permukaan Tahingga. Sehingga ini dapat kita tuliskan menjadi T0 dot D, saya tulis saja begini ya, D2X begitu ya, maksudnya ini elemen permukaannya. Dan ini semua harus sama dengan 0. Oke.
Oke. Nah, karena ini di permukaan tahingga, ya, maka integral ini akan sama dengan 0 ya, sesuai syarat batas bahwa semua medan ini semua di nilai tahingga nilainya 0, maka tensor energi momentumnya itu ini ya otomatis dia akan 0 di permukaan tahingga itu. Jadi ini sama dengan 0, maka kita punya persamaan sekarang bahwa parsial 0 T00 D3X itu sama dengan 0. Nah, karena tadi ini diartikan sebagai rapat energi untuk V, maka ini tentunya adalah energi total ya. Integral ini tentunya adalah energi total ya, karena ini integral volume ruang biasa ya, ruang 3 dimensi itu. Jadi ini adalah energi total, dan ternyata turunan parsialnya terhadap waktu itu sama dengan 0. Berarti ini menyatakan apa? Menyatakan mengenai kelestarian energi. Gitu ya. Sehingga dapat kita simpulkan tadi bahwa berarti kalau sistemnya invarian terhadap translasi, maka kita dapatkan bahwa energinya lestari dengan catatan tensor energi momentumnya atau rapat energinya adalah T00 ini. Gitu. Nah, sekarang kalau kita tinjau untuk yang V-nya sama dengan 1, 2, 3. 1, 2, atau 3. Maka kita dapatkan persamaan menjadi nu-nya ya, bukan V ya. Nu-nya 1, 2, 3. Berarti kita punya persamaan parsial nu, parsial mu, T mu, lalu ini katakanlah I sama dengan 0. I-nya berarti 1, 2, 3. Gitu. Sehingga kalau kita nyatakan seperti ini, kita bisa punya persamaan parsial 0 T0I plus parsial J gitu aja ya, T J TJI sama dengan 0. Kita integralkan atau kita bisa tuliskan menjadi begini, parsial 0 T0I plus nabla dot TI gitu ya. Dengan catatan yang dimaksud TI di sini adalah TI1, TI2, TI3. Maka kalau ini diintegralkan sama seperti ini tadi, yang akan kita dapatkan adalah parsial 0 T0I lalu D3I D3X plus ini adalah integral nabla dot TI D3X sama dengan 0. Yang ini juga berdasarkan teorema divergensi ini harus sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan bahwa di sini aja parsial 0 integral T0I D3X sama dengan 0. Nah, ungkapan untuk ini kita sebut sebagai momentum total. Momentum total. Maka kita dapatkan bahwa persamaan ini menyatakan mengenai kelestarian momentum. Ya. Oke, sekarang kita terapkan pada Lagrangian Klein-Gordon ya. Kita terapkan pada Lagrangian Klein-Gordon, maka ini saya hapus. Ini momentum total tadi ini adalah yang komponen nomor I ya. Berarti kita akan hitung T00-nya. T00 adalah ini ya. Berarti sama dengan parsial L per parsial 0 V. Ini kan tadinya indeksnya atasnya mu, bawahnya nu ya.
Kita hitung yang T00, berarti mu 0, nu-nya 0. 0, lalu ini juga partial 0 V, lalu min delta 00, lalu ini L. Oke, sehingga Lagrangiannya si Klein-Gordon kan L-nya adalah setengah parsial parsial mu V, parsial mu V min ini kurung ya M V kuadrat M kuadrat. Nah, maka ini dapat kita nyatakan seperti ini. Indeksnya di bawah ya, berarti ini adalah eta mu nu, lalu ini adalah partial mu V, partial nu V min M kuadrat V kuadrat. Oke, berarti sekarang kita hitung aja ini ya, partial L per partial 0 V, berarti sama dengan setengah partial per partial 0 V terhadap ini dia eta. Nah, eta mu nya saya taruh di luar, nggak usah ya. Eta mu nu partial mu V partial nu V min M kuadrat V kuadrat. Sehingga yang ini 0 ya, turunan ini terhadap ini itu 0, maka yang ada hanya yang suku pertama saja. Kita punya begini, eta mu nu partial mu V per partial 0 V kalikan partial nu V ditambah dengan partial nu V, oke, partial 0 V, lalu ini adalah partial mu V. Oke, ini terakhir tutup ini sama dengan setengah eta mu nu, yang ini tentunya adalah kita tulis saja begini, delta mu 0 gitu ya, delta mu 0. Oh bukan, kita tulisnya di bawah semua ya, delta mu 0. Oke, lalu ini adalah delta nu V, lalu yang ini tentunya adalah delta nu 0 delta mu V. Oke, maka kalau seperti itu, lihat ini menjadi setengah eta 0 nu delta nu V ditambah dengan eta mu 0 partial mu V. Oke, sementara ini indeksnya bisa kita samakan karena eta juga simetris ya, berarti setengah eta, saya boleh tulis begini sekarang, 0 mu partial mu V ditambah, ini dibalik ya, mu 0 karena dia simetrik, eta mu 0 partial mu V. Nah ini sama, jadi dua kalinya ada setengah di depan, jadi 1, yaitu partial eta mu 0 ya partial mu V. Padahal eta mu 0 itu nilainya hanyalah semuanya 0 kecuali untuk mu sama dengan 0, yaitu mu sama dengan 0, eta mu 0 nya adalah 1 ya, kita pakai kesepakatan itu. Jadi ini adalah partial 0 V. Oke. Sehingga kalau kita kembalikan ke sini, maka kita punya berarti ini sama dengan partial 0 V dikalikan dengan ini partial 0 V. Oke.
Lalu ini 1 kali minus L. Itu sama dengan partial 0 V dikuadratkan min L. Oke. Kemudian kalau kita urai si Lagrangiannya, jadi T00 sama dengan partial 0 V dikuadratkan. Ini kita urai, tadi kan ini adalah, ini dia ya, setengah tadi kita punya yang ini ya. Nah, kita pakai yang ini. Jadi lihat di sini mu sama nu itu 0 kecuali untuk mu sama dengan nu ya. Eta mu nu itu 0 kecuali untuk mu sama dengan nu. Yaitu mu 0, nu 0 itu etanya adalah 1. Kemudian kalau mu sama dengan nu itu sama dengan 1, 2 atau 3, etanya sama dengan minus 1. Berarti ini dapat kita tuliskan menjadi partial 0 V dikuadratkan lalu minus partial sigma aja ya, saya tulis begini karena saya nggak ingin menggunakan penulisan gue ini. I dari 1 sampai 3 berarti ini adalah partial IV dikuadratkan. Oke, itu baru yang ininya. Lalu ini ada minus. Kemudian iya, lalu ada minus M kuadrat V kuadrat. Oke. Sehingga kita bisa buka kurung ini ya. Jadi ini dikurangi ini, jadinya plus setengah ya. Setengah partial 0 V dikuadratkan, lalu ini sama ini plus sigma ini. Nah, sigma ini akan saya tuliskan saja karena ini kuadrat ya, partial V kuadrat, saya akan tulis ya, oke, gini aja dulu ya. Gini seperti ini dulu, partial V dikuadratkan, lalu ini adalah plus juga ya, setengah plus setengah. Lalu ini juga plus, ini minus, dengan minus jadi plus, setengahnya masih ada ya. M kuadrat V kuadrat. Oke. Kemudian yang ini dapat kita tuliskan sebagai gradien V didotkan dengan gradien V, begitu ya. Ini dapat kita tuliskan seperti itu. Ya, sehingga kita punya persamaan terakhirnya adalah T00 nya setengah partial 0 V dikuadratkan plus nabla V dot nabla V plus M kuadrat V kuadrat. Oke, inilah dia, tadi ada rapat energi untuk medan Klein-Gordon. Oke ya. Jadi sampai di sini cukup jelas bahwa ketika kita mempersyaratkan sistemnya atau Lagrangiannya itu invarian terhadap translasi, maka kita dapatkan bahwa energi itu lestari ya, energi totalnya lestari, begitu juga momentumnya lestari. Nah, kemudian kita terapkan pada kasus ini, pada kasus Klein-Gordon, maka rapat energinya itu adalah berbentuk seperti ini. Gitu. Oke, jadi pembahasan kita pada video kali ini yaitu mengenai tensor energi momentum sudah kita urai semuanya. Dari mulai Lagrangian untuk medan skalar, lalu kita terapkan pada kasus Klein-Gordon ya, persamaan Klein-Gordon. Baik, pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.